Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, jadi ukuran penyebaran data ini masih seputar materi di statistika ya. Nah, jadi ada dua ukuran penyebaran data secara umum, yaitu jangkauan data, kemudian simpangan. Nah, untuk video kali ini saya akan bahas jangkauan data saja. Nah, untuk simpangan saya akan bahas di video berikutnya. Oke. Nah, jadi langsung saja. Ada beberapa jangkauan data ya. Yang pertama di sini. Nah, ada jangkauan ya. Nah, jadi rumus jangkauan ini sama dengan X max dikurangi dengan X min. Nah, maksudnya adalah data tertinggi dari sekelompok data, nilai tertinggi dari sekelompok data dikurangi dengan nilai terendah dari sekelompok data. Nah, ini merupakan jangkauan, atau jangkauan ini bisa kita artikan juga dengan range ya. Nah, bisa kita bilang juga dia range. Nah, oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan jangkauan antar kuartil ya. Nah, atau disebut juga dengan hamparan. Nah, jadi rumusnya adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Nah, jadi jangkauan ataupun range antar kuartil, berarti kita tinggal selisihkan saja kuartil atas dikurang kuartil bawah ya, atau kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama dari sekelompok data. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu adalah setengah dari hamparan ya. Nah, berarti simpangan kuartil, atau kita lambangkan dengan QD ya, sama dengan setengah kali hamparan. Berarti setengah dikalikan dengan Q3 kurang Q1. Nah, inilah tiga jangkauan data. Nah, yaitu range atau jangkauan antar kuartil, dan juga simpangan kuartil. Nah, selain ini ada juga yang disebut dengan statistik 5 serangkai. Nah, apa saja? Nah, dia terdiri dari X maksimum, kemudian X minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Oke, langsung saja kita ke contoh biar lebih gampang. Nah, tentukanlah statistik 5 serangkai, kemudian jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil ya. Oke. Kita coba selesaikan dari datanya lagi ya, biar kelupaan.
dari data berikut. Nah, ini ada berikan data. Oke, nah jadi ada sekelompok data, ini data tunggal, tapi datanya masih acak. Jadi kita lihat dulu, kita akan cari di sini statistik 5 serangkai, berarti ada Xmax, ada Xmin, ada Q1, Q2, Q3. Nah, di mana Q1, Q2 dan Q3 ini merupakan ukuran letak. Nah, letak data ya, berarti kalau kita sudah berhubungan dengan letak, berarti kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita cerita letak data, berarti itu datanya harus sudah data terurut. Nah, ini tips ya. Jadi kalian jangan lupa untuk mengurutkan data terlebih dahulu. Oke, saya buat dulu data terurutnya. Nanti kita lihat dulu, dari sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 18. Nah, ada 18 data. Jadi kita lihat dari sini nilai terendahnya itu adalah 27. Nah, jadi kita buat dulu ya. Nah, saya urutkan di sini. Oke, 27. Kemudian setelah 27 di sini ada angka 28. Nah, kemudian setelah 28 kita lihat di sini ada angka 31, 36. Oh iya, ini sudah terurut ya. Jadi tidak perlu kita urutkan lagi. Tapi mana tahu datanya itu belum terurut, jadi kalian harus mengurutkan terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah, alhamdulillah sudah terurut, jadi lebih cepat. Oke, kita susun saja. Oke. Nah, ada 18 data di sini. Jadi kita tentukan dulu, boleh kita tentukan kuartilnya atau jangkauannya, itu terserah. Nah, di sini saya akan tentukan kuartilnya dulu. Tapi untuk menentukan kuartil, kita tentukan Q2 atau kuartil tengah ataupun median. Nah, kemarin di video sebelumnya kita udah buat median itu sama dengan nilai tengah, sama juga dengan kuartil 2, sama juga dengan desil 5, sama juga dengan persentil 50 ya. Nah, jadi kita lihat karena ada 18 data. Nah, N-nya sama dengan 18. Berarti kuartil keduanya itu adalah berada di kuartil 2 data ke N dibagi 2 ya, ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 kemudian dibagi 2. Nah, jadi di sini berarti kuartil keduanya adalah data ke 18 dibagi 2 ditambah data ke 18 bagi 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Berarti data ke 9 ditambah data ke 10 dibagi 2 ya. Berarti kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data 9 ditambah data 10 dibagi 2. Nah, jadi kuartil 2 nih sama dengan 39 tambah 40 kita bagi 2 nih sama dengan 39,5
5. Nah, ini kuartil kedua, atau gampangnya seperti ini saja. Jadi kalian hitung aja di sini ada berapa nih, ada data 18 data. Jadi dibagi 2 aja, 18 bagi 2 berarti data ke-9. Kemudian setelah data 9 itu kan pasti data ke-10 ya urutannya. Berarti data ke-9 langsung dijumlahkan ke data ke-10 dibagi dengan 2. Nah, itu karena datanya ini adalah data genap ya. Nah, jadi N-nya ini adalah data genap. Jadi kalau misalnya data ganjil gampang sekali. Jadi langsung kita lihat aja tengah-tengahnya itu biasanya jumlah data ditambah 1 kemudian dibagi 2. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gini ya. Jadi ini datanya ada 5. Jadi menentukan kuartil keduanya itu langsung aja, karena datanya 5 kita jumlah 1 berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, kemudian kalian bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti data ke 3. 1, 2, 3. Nah, jadi gitu aja. Kalau ganjil langsung aja dijumlahkan 1, banyak datanya dijumlah 1 kemudian dibagi 2. Nah, kemudian kita cari kuartil bawah atau kuartil 1. Nah, berarti sini 39 masih ikut beroperasi ya. Karena dia tidak disentuh sebenarnya di sini. Jadi yang kita ambil itu adalah 39,5, berarti bukan 39 ataupun 40. Jadi 39 ataupun 40-nya masih ikut beroperasi untuk mencari kuartil 1 ataupun kuartil ketiga. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, berarti dia merupakan data ganjil. Nah, tadi saya bilang kalau data ganjil langsung saja banyak data dijumlahkan 1 kemudian dibagi 2. Nah, ini tadi 9 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti 9 tambah 1 10 ya. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, jadi di tengah-tengahnya itu atau Q1-nya adalah berada di suku ataupun maksudnya di data kelima ya. 1 2 3 4 5. Nah, jadi Q1-nya adalah 36. Kemudian Q3 hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti sama seperti Q1 tadi, 9 tambah 1 10. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5, berarti data kelima dari sini. Tuh 2 3 4 5. Nah, Q3 sama dengan 44. Nah, jadi modal kita sudah dapat nih Q1, Q2, Q3. Nah, tinggal kita cari X-max ya. Jadi X-max-nya itu adalah 68 atau nilai tertinggi dari data ini. Kemudian X-min sama dengan 27. Nah, maka statistik 5 serangkainya adalah berarti X-max 68, X-min 27, Q1 36, Q2 ini ada koma ya. Jadi saya susun seperti ini aja. Saya buat di kotak ya. Saya buat di kotak. Oke, saya susun di sini aja. X-max tadi 68, X-min 27, kemudian Q1 36, Q2 39,5 dan Q3 44. Nah, jadi ini adalah statistik 5 serangkainya. Nah, kemudian kita akan cari lagi hamparan, jangkauan, hamparan dan simpangan kuartil. Nah, jangkauan berarti X max dikurangkan dengan X min. Jadi kita tinggal mengolah nilai yang sudah kita peroleh tadi dari statistik 5 serangkai ya.
Nah, X max kurang X min berarti 68 dikurang 27, ini sama dengan 41. Kemudian hamparan, hamparan atau jangkauan antar kuartil ya. Hamparan berarti Q3 dikurang Q1. Nah, Q3-nya adalah 44 dikurang Q1 36 sama dengan 8 ya. Kemudian yang ketiga simpangan kuartil. Nah, yaitu setengah dari hamparan. Nah, sama dengan setengah dikali, nah hamparannya sudah dapat, ini 8 sama dengan 4. Oke, nah begitulah cara mencari jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, dan juga statistik 5 serangkai dari sekelompok data. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini tentang jangkauan data. Tunggu video berikutnya, saya akan bahas tentang simpangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.